Pulau Bali memang terkenal kaya akan budaya dan adat istiadat. Mayoritas masyarakat Bali merupakan penganut Hindu, sehingga hampir di setiap sudut wilayahnya kerap dijumpai pura. Pulau Bali telah lama menjadi salah satu destinasi wisata populer di dunia. Sebagai destinasi wisata, Pulau Bali tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga menawarkan banyak keindahan arsitektur serta keunikan budaya. Salah satu keindahan arsitektur yang dapat Anda temui di Pulau Bali adalah Pura Tanah Lot, tepatnya di Desa Braban, Kabupaten Tabanan, Bali. Saya Devina Clarissa, mengajak kalian untuk lebih dalam mengenal objek wisata Pura Tanah Lot beserta sejarahnya. Salah satu pura di Bali yang sangat terkenal sampai ke mancanegara adalah Pura Tanah Lot. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar atau berkunjung ke objek wisata Pura Tanah Lot. Keindahan sunset Tanah Lot Bali di sore hari menjadi daya tarik utama wisatawan berlibur ke tempat wisata Tanah Lot di Bali. Pura Tanah Lot terletak di atas batu karang, berjarak sekitar 300 meter dari garis pantai. Karena lokasinya berada di lepas pantai, maka untuk dapat mengakses pura akan melewati jalan batu pada saat air laut surut. Dari lokasi batu karang, untuk mencapai pura, pengunjung harus menaiki anak tangga batu. Di dalam area batu karang terdapat beberapa goa kecil yang di dalamnya dihuni beberapa ular berwarna belang, putih, dan hitam. Ular belang putih hitam ini bagi masyarakat lokal disebut sebagai ular suci Tanah Lot Bali. Pada saat Anda berwisata atau berencana mengunjungi objek wisata Tanah Lot Bali, pernahkah Anda ingin mengetahui tentang sejarah berdirinya Pura Tanah Lot? Jika jawabannya iya, saya Devina akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Pura Tanah Lot. Sejarah Tanah Lot, Bali, Indonesia berdasarkan legenda. Salah satu legenda mengisahkan pada abad ke-15, Begawan Dang Hyang Nyarta atau terkenal dengan nama Dang Hyang Dwijendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Pada saat itu, yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalem Watu Renggong. Beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan dari Dang Hyang Nyarta dalam menjalankan misinya, sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Dalam sejarah Tanah Lot dikisahkan Dang Hyang Nyarta melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali. Maka Dang Hyang Nyarta mencari lokasi dari sinar tersebut. Tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Braban Tabanan. Ketika Dang Hyang Nyarta melihat keindahan pantai di Desa Braban, Dang Hyang Nyarta memutuskan bahwa lokasi pantai sangat cocok untuk lokasi pura suci bagi Dewa Laut. Pada saat itu, Desa Braban dipimpin oleh Pendesa Braban Sakti yang sangat menentang ajaran dari Dang Hyang Nyarta dalam menyebarkan agama Hindu. Pendesa Braban Sakti menganut aliran monoteisme. Dang Hyang Nyarta melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo yang pada awalnya berada di daratan. Dengan berbagai cara, Pendesa Braban ingin mengusir keberadaan Dang Hyang Nyarta dari tempat meditasinya. Menurut sejarah Tanah Lot, berdasarkan legenda, Dang Hyang Nyarta memindahkan batu karang atau tempat bermeditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot, yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan.
Semenjak peristiwa tersebut, Bendesa Braban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Dang Hyang Nyarta. Selain itu, Bendesa Braban Sakti juga menjadi pengikut Dang Hyang Nyarta untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Dikisahkan di sejarah Tanah Lot, sebelum meninggalkan desa Braban, Dang Hyang Nyarta memberikan sebuah keris kepada Bendesa Braban. Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Keris tersebut disimpan di Puri Kediri dan dibuatkan upacara keagamaan di Pura Tanah Lot setiap 6 bulan sekali. Semenjak hal ini rutin dilakukan oleh penduduk desa Braban, kesejahteraan penduduk sangat meningkat pesat dengan hasil panen pertanian yang melimpah dan mereka hidup dengan saling menghormati. Saat ini Tanah Lot menjelma menjadi spot wisata favorit untuk berfoto. Di sini Sobat Pesona juga dapat menemukan banyak toko yang menjual produk lokal dan kerajinan tangan di sepanjang jalan masuk menuju Tanah Lot. Waktu terbaik untuk mengunjungi Tanah Lot adalah saat Hari Odalan yang dirayakan setiap 210 hari sekali. Ritual ini biasanya berlangsung pada hari suci Bude Cemeng Langkir dekat perayaan Galungan dan Kuningan. Pada hari ini, Sobat Pesona akan melihat barisan wanita Bali yang dengan anggun membawa persembahan di kepala mereka untuk berdoa di kuil Tanah Lot. Kawasan wisata Tanah Lot dekat Batu dikelola sangat baik untuk tujuan wisata, lengkap dengan fasilitas parkiran kendaraan, toilet, toko seni, restoran, hotel, panggung terbuka, layanan informasi, serta keamanan dan pelayanan kesehatan. Sobat Pesona akan menemukan banyak restoran untuk menikmati sarapan ataupun santap siang yang mewah sambil memandangi panorama yang indah di sini. Rasakan ketenangan saat melihat sinar matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat dengan suasana laut lepas. Tak perlu diragukan lagi, pemandangan ini akan menjadi pengalaman yang mengesankan bagi Sobat Pesona. Untuk mencari lokasi Tanah Lot sangatlah mudah, tapi akan lebih mudah jika Anda menggunakan peta di Google Maps. Jika Anda berangkat dari kawasan objek wisata Pantai Kuta, maka akan memerlukan waktu 1 jam 10 menit untuk mencapai lokasi Pura Tanah Lot Tabanan, Bali. Perkiraan jarak tempuh dari area Pantai Kuta ke Tanah Lot sekitar 23 km. Jika Anda berangkat dari kawasan tempat wisata Ubud Bali seperti objek wisata Monkey Forest Ubud, maka akan menempuh waktu perjalanan 1 jam 30 menit. Perkiraan jarak dari Ubud Monkey Forest ke Tanah Lot sekitar 35 km. Pilihan transportasi wisata terbaik untuk liburan di Bali adalah menggunakan kendaraan pribadi, baik berupa sepeda motor atau mobil. Lebih lanjut, mencari jasa rental motor di Pulau Bali sangatlah mudah. Anda dapat menggunakan Google mencari lokasi terdekat tempat sewa motor di Bali. Dari lokasi Anda menginap, untuk harga rental motor di Pulau Bali rata-rata dari 100.000 sampai dengan 300.000 per 24 jam, tergantung dari jenis motor. Untuk mencari jasa sewa mobil di Bali, Anda juga dapat menggunakan Google. Harga sewa mobil di Bali Pulau sangat bervariasi tergantung dari jenis mobil yang Anda sewa. Rata-rata harga sewa mobil Avanza di Bali sekitar 300.000 per 24 jam. Jika Anda tidak ingin menyetir mobil sendiri, maka Anda dapat menggunakan jasa rental mobil di Bali dengan sopir plus BBM. Setelah kita mengenal objek wisata Tanah Lot dan sejarah dari Pura Tanah Lot,
Para sobat-sobat semua, jangan lupa juga untuk menjaga Pura Tanah Lot. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kebersihan. Menjaga kebersihan area pura sangat penting. Jangan membuang sampah sembarangan dan selalu gunakan fasilitas yang telah disediakan. Yang kedua, bagi pengunjung, penting untuk menghormati adat dan budaya setempat. Selalu patuhi peraturan yang ada, misalnya berpakaian sopan dan tidak merusak fasilitas. Yang ketiga, pemeliharaan. Pura Tanah Lot merupakan situs bersejarah, jadi pemeliharaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Ini adalah bisa melibatkan perbaikan rutin dan pemeliharaan bangunan pura itu sendiri. Keempat, keamanan. Menjaga keamanan area pura juga sangat penting. Ini bisa melibatkan penjagaan keamanan dan pencegahan terhadap tindakan vandalisme. Yang kelima, pelestarian budaya. Pura Tanah Lot adalah bagian penting dari warisan budaya Bali. Oleh karena itu, pelestarian budaya dan tradisi yang terkait dengan pura juga penting. Ingat, menjaga Pura Tanah Lot bukan hanya tanggung jawab pihak pengelola, tetapi juga kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Mari kita hargai dan lestarikan warisan budaya kita. Selanjutnya ada kegiatan keagamaan. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin seperti upacara keagamaan juga bisa membantu melestarikan Pura Tanah Lot. Kegiatan ini tidak hanya menjaga pura tetap hidup dan berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menarik pengunjung yang ingin merasakan nuansa spiritual Pura Tanah Lot. Mengingat Pura Tanah Lot berada di tepi laut, upaya penghijauan bisa dilakukan untuk mencegah erosi dan hilangnya bagian tanah. Penghijauan bisa dilakukan di era sekitar pura atau di lahan-lahan yang tidak digunakan. Kerjasama dengan pemerintah tentu sangatlah penting. Kerjasama dengan pemerintah atau instansi terkait juga penting untuk melestarikan Pura Tanah Lot. Misalnya, meminta bantuan dalam hal pemeliharaan dan perbaikan pura, atau dengan hal pengembangan dan penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme. Wah, sudah banyak sekali ya, kita sudah belajar tentang sejarah, objek wisata, dan cara untuk melestarikan wisata tersebut. Nah, tentunya jangan mengira bahwa sejarah itu tidak penting, bahwa ada loh manfaat kita mempelajari sejarah itu tersendiri. Yang pertama yaitu memahami asal-usul. Nah, sejarah memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul kita, baik sebagai individu, masyarakat, ataupun bangsa. Yang kedua, pelajaran dari masa lalu. Sejarah penuh dengan pelajaran yang dapat kita ambil. Dengan mempelajari kesalahan dan keberhasilan masa lalu, kita dapat belajar bagaimana membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Yang ketiga yaitu menghargai perubahan. Anak-anak, dengan mempelajari sejarah, kita dapat melihat bagaimana masyarakat, teknologi, dan ideologi telah berubah sepanjang waktu. Ini dapat membantu kita menghargai perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dan tentunya dalam menghargai keanekaragaman budaya, sejarah juga membantu kita menghargai keanekaragaman budaya dan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat dan budaya. Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan. Itu adalah proses yang membantu kita belajar, memahami dan memanfaatkan dunia di sekitar kita. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademik,
tetapi juga tentang membangun keterampilan, nilai, dan sikap yang membantu menjadi individu yang lebih baik. Saya Devina, saya pamit undur diri. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat lainnya. Terima kasih.